Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 85, Chapter 108, Lebih Dingin dari Utara, Bagian 1. Akhir dari musim dingin yang dalam. Joseph menarik kursi yang biasa ia duduki, mendekatkannya ke jendela lalu menatap keluar. Di depan pintu suara yang terlihat dari balik jendela, banyak pendeta gereja berkumpul, seolah sedang menunggu seseorang. Sudah mengenalinya? Jagger menyadari tatapan Joseph yang menatap keluar jendela terlihat berbeda. Tatapan itu tegang, seperti seseorang yang sedang menunggu datangnya badai besar. Katanya dia putra kandung Duk Dragulia. Mereka bilang dia saudara tiri Mircea, pemimpin ksatria pembantai naga. Begitu laporan Jagger selesai, para pendeta di luar bergerak semakin sibuk. Sebuah garis hitam yang membelah leher naga. Para ksatria memasuki soara dengan membawa panji ksatria pembantai naga. Namanya Radu. Walau masih muda, dia sudah beberapa kali membunuh naga. Telinga Joseph mendengarkan Jagger, tetapi matanya tidak pernah lepas dari pintu itu. Ada 3 ksatria yang masuk di bawah panji tersebut. Namun bahkan di antara mereka, sosok yang berjalan paling depan tampak sangat jelas berbeda. Bahkan dilihat dari kantor Joseph yang cukup jauh, ia terlihat penuh percaya diri. Putra Pangeran Darah Naga, Radu Dragulia, keluarga Bayezid memang terkenal melahirkan ksatria-ksatria hebat, tetapi tetap saja masih sulit menandingi keluarga pusat Dragulia. Karena mereka adalah keluarga yang mewarisi darah naga, bukan hanya kebanggaan kosong, tetapi sesuatu yang tercatat nyata dalam sejarah. Dan sekarang, seorang ksatria berdarah naga sedang berjalan menuju soara karena undangan sopan dari Uskup Pedro. Dan ini. Kali ini, Jagger tidak memberitahu Joseph dengan kata-kata, melainkan dengan secari kertas kecil. Katanya mata-mata Bayezid melihat gerakan mencurigakan di seluruh wilayah utara. Joseph menerima catatan itu, membukanya dengan hati-hati, lalu mulai membaca isi di dalamnya. Ia berusaha menahannya, tetapi tidak bisa. Hanya ada satu kalimat singkat di dalam catatan itu, namun wajah Joseph mengeras saat membacanya. Catatan yang ia pegang sekarang bukan hanya penjelasan situasi, tetapi juga peringatan diam-diam dari ayahnya, Peter. Sepertinya aku salah menilai. Maaf. Dengan kata-kata itu, Joseph berdiri dan mendekati jendela. Karena ia tidak bisa menghunus pedang, ia mempertajam matanya dan memperdalam cara berpikirnya. Namun, seberapa keras pun ia melatihnya, tetap saja rasanya belum cukup untuk menghadapi seorang penanya bidat yang seumur hidup bertempur di medan logika. Target Uskup Pedro bukan Vlad. Jelas, Uskup Pedro dan Joseph sedang berebut kendali atas soara. Namun kekuasaan soara yang menjadi tujuan Joseph hanyalah alat yang bisa dibuang kapan saja bagi Uskup Pedro. Pedro sedang melihat sesuatu yang jauh melampaui Joseph. Gereja-gereja utara yang berada di bawah Vatikan mulai bergerak. Yang pertama mengibarkan bendera adalah Uskup Pedro dari Soara, dan tempat berkumpulnya pasukan gereja adalah salah satu wilayah feodal lama di utara. Kota milik Baron Uthman. Itu adalah Mosiah. Berkat anugerah tikus tanah bercahaya, efeknya benar-benar luar biasa. Sejak Vlad dan Goethe meninggalkan hutan Dobreci, mereka tidak pernah diserang monster atau binatang buas. Langkah mereka pun terasa ringan. Perjalanan yang berjalan sangat lancar justru membuat mereka keluar dari hutan Dobreci jauh lebih cepat dari perkiraan, dan disitulah masalahnya mulai. Wow, makan perlahan saja. Tidak ada yang akan merebutnya darimu. Api yang menyala di bawah pohon yang memutih karena salju. 2 orang sedang dengan rakus menyantap sup panas di bawah hangatnya api dan asap. Pria yang memperhatikan pemandangan itu bicara kepada Vlad dan Goethe dengan ekspresi prihatin. Bibirnya masih pucat meski sudah meminum sup panas, menunjukkan betapa mereka telah lama berkeliaran. Terima kasih. Kalau tidak bertemu kalian, kami benar-benar akan dalam masalah. Kita harus belajar berterima kasih kepada orang yang berbagi makanan dengan kita. Vlad, yang dulu adalah pemburu muda sebelum menjadi pencopet, tahu betapa berharganya sepiring sup panas. Karena itu ia menyampaikan rasa terima kasihnya dengan tulus kepada para prajurit bayaran yang telah menolong mereka. Wow, ini sesuatu yang akan kami ingat lama. Namun para prajurit bayaran yang mendengar ucapan terima kasih Vlad hanya menatap dengan mata membesar, seolah terkejut. Dalam suasana yang tiba-tiba terasa canggung, Vlad cepat memeriksa sekitar, memastikan apakah ia telah melakukan kesalahan.
Naluri bertahan hidup yang ia pelajari di lorong-lorong kumuh mengalir begitu saja seperti bernapas. Apakah Anda seorang ksatria dari wilayah pusat? Namun pria yang memperkenalkan diri sebagai pemimpin prajurit bayaran itu hanya tersenyum dan memberikan daging kering padanya. Sepertinya Vlad benar-benar menyukai cara mereka menerima ucapan terima kasihnya. Aku bukan dari pusat. Aku dari utara. Lihat kan, aku sudah menduga. Setelah sadar kembali dari lapar dan dingin, Vlad melanjutkan berbicara sambil melihat para prajurit bayaran yang menatapnya penuh rasa ingin tahu. Tadi apakah aku membuat kesalahan? Tidak, Tuan. Haha. Pria berambut keriting itu tertawa keras mendengar pertanyaan Vlad, lalu menuangkan semangkuk sup lagi untuknya. Soalnya ini pertama kalinya orang rendahan seperti kami mendengar ucapan terima kasih dari orang seperti Anda. Vlad merasakan sedikit rasa tidak nyaman melihat para prajurit bayaran itu menyebut diri mereka sendiri rendahan. Padahal sebenarnya selama ini yang hidup di dasar masyarakat adalah Vlad, bukan mereka. Namun di tempat baru ini, orang-orang hanya melihatnya sebagai ksatria muda. Sepertinya aku terlalu sopan. Mungkin sistem kelas di wilayah pusat jauh lebih kaku dibanding di utara. Tentu saja, akan ada banyak perbedaan tergantung ciri khas tiap wilayah. Vlad merasa harus mengingat hal itu ke depannya. Ngomong-ngomong, Tuan Ksatria mau pergi kemana? Kami sedang menuju Tanovo, kota di County Vitskaya. Sambil berkata begitu, Vlad mengangkat kepalanya dan menatap pria berambut keriting itu. Pemimpin prajurit bayaran itu menghentikan tawanya ketika melihat Vlad menatapnya sambil memegang mangkuk sup. Walaupun tidak diucapkan, maksud dalam tatapan Vlad sangat jelas. Kebetulan sekali. Kami juga sedang menuju Tanovo. Oh. Sebelum Vlad sempat menjawab, Goethe langsung menghela napas lega. Syukurlah. Kapten. Kalau kita mengikuti mereka, kita bisa sampai ke Tanovo. Tutup mulutmu. Vlad tidak bisa menahan amarahnya yang mendidih dan akhirnya mengeluarkan satu kalimat pendek. Sebelum berangkat, ia adalah tipe orang yang selalu membusungkan dada dan berkata hanya percaya pada dirinya sendiri. Namun karena semua masalah ini terjadi akibat keputusannya, Vlad tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri karena telah mempercayai seorang penipu. Aku Vlad dari Soara, tidak, Vlad saja. Aku Stephen dari Thor Mercenaries, Tuan. Vlad menekan amarahnya dan menjabat tangan pemimpin prajurit bayaran itu sambil tersenyum. Saat tangan mereka bertaut, tatapan mereka bertemu. Vlad berpikir bahwa mata biru Stephen cocok dengan rambut oranye ikalnya. Sebuah kota di wilayah pusat yang ia lihat untuk pertama kali. Pemandangan Tanovo, kota sungguhan dan bukan wilayah terpencil seperti Dobreci, langsung memperluas wawasan Vlad yang seumur hidup hanya melihat Soara. Ini pertama kalinya aku berada di wilayah pusat. Kalau begitu, mungkin tempat ini tidak buruk untukmu. Dari pengalaman, ia tahu kalau terlihat terlalu kampungan, ia akan menjadi sasaran empuk kejahatan. Tapi tetap saja, suasana kota baru yang ia lihat pertama kalinya membuat Vlad bersemangat lagi. Bisa dibilang kota ini adalah salah satu pusat perdagangan dengan bangsa elf di timur. Jadi banyak pedagang dan prajurit bayaran keluar masuk sini. Stephen menunjukkan sikap sebaik mungkin kepada ksatria muda yang tampak tidak berpengalaman itu. Karena bagaimanapun, ksatria tetaplah ksatria. Jika hanya dengan semangkuk sup dan beberapa kata bagus bisa membangun hubungan dengan seorang ksatria, itu jelas keuntungan besar. Mau kami carikan penginapan? Aku tahu beberapa tempat yang bagus. Tidak perlu. Cukup rekomendasikan saja. Aku berencana menemui tuan wilayah dahulu. Begitu rupanya. Melihat Vlad dengan bangga berkata akan menemui Count Vitskaya, mata Stephen berbinar. Tidak semua ksatria pantas dihormati. Bahkan di antara mereka, ada yang keadaannya lebih buruk dari prajurit bayaran. Namun ksatria muda ini terlihat menyenangkan dan percaya diri saat menyebut akan menghadap Count. Karena itu, pandangan Stephen pun bersinar. Kalau butuh bantuan, datang saja padaku kapanpun. Kami akan menginap di penginapan di persimpangan depan selama beberapa hari. Baik. Walau jawaban Vlad terdengar datar, Stephen tidak tersinggung. Justru ia merasa sikap itu sangat ksatria. Terima kasih. Sama-sama, Tuan. Berhadapan dengan orang yang lebih tua ternyata tidak mudah. Namun Vlad harus membiasakan diri. Sekarang tidak ada lagi Joseph atau ksatria-ksatria senior yang selalu berada di depannya. Sekarang, dialah yang harus berdiri sendiri. Kamu bisa menemukan kediaman Count dengan menuju bangunan terbesar di kota. Stephen yang melihat Vlad masih sedikit kikuk,
tersenyum lalu pergi. Para prajurit bayaran yang bersamanya menunduk sopan kepada Vlad, lalu menghilang di tengah keramaian kota. Aku benar-benar harus menemuinya nanti dan mentraktirnya minum. Jika menerima kebaikan, harus membalasnya. Kalau bukan karena Stephen, mungkin sekarang ia masih berkeliaran di hutan musim dingin yang membekukan. Jadi setidaknya, ia ingin menunjukkan rasa terima kasih. Kalau ingin mentraktirnya minuman, sebaiknya pilih yang mahal, Kapten. Kenapa? Goethe yang berjalan di belakang memberi tatapan penuh arti. Mereka sepertinya kelompok prajurit bayaran yang cukup terkenal. Dari perlengkapan mereka dan bagaimana mereka dengan mudah lolos pemeriksaan gerbang kota, setidaknya mereka bukan kelompok biasa. Benarkah? Mata Vlad ikut berbinar saat menatap punggung Stephen yang menjauh. Tidak hanya Stephen yang ingin mendapatkan sesuatu dari hubungan ini. Rumah bangsawan di utara biasanya sangat fungsional. Bangunannya kokoh, bertembok tinggi, dan terasa seperti benteng kecil. Namun gaya wilayah pusat berbeda. Ada keperluan apa kalian datang ke sini? Dinding luar berwarna putih murni mengelilingi kediaman itu. Ukiran di antara dindingnya saja sudah cukup membuat Vlad terdiam sesaat. Aku Ksatria Bayezid. Vlad. Aku datang karena punya permintaan penting kepada tuan wilayah di tempat ini. Boleh tahu urusannya? Walau sempat terdiam karena kemewahan yang tidak berguna namun indah itu, Vlad tidak lupa tujuannya. Aku punya urusan mendesak yang harus kusampaikan pada tuan wilayah, jadi aku ingin meminjam surat sihir. Tolong sampaikan bahwa ada seorang ksatria dalam kesulitan yang memohon bantuan Count Vitskaya. Ini memang kunjungan mendadak, tapi meminjam surat sihir seharusnya bukan masalah. Seorang tuan wilayah biasanya tidak akan melewatkan kesempatan untuk menunjukkan kemurahan hatinya hanya dengan bantuan kecil. Kapten, setelah ini kita langsung ke penginapan? Mungkin kita akan menerima undangan. Ya. Vlad menjawab pelan pada pertanyaan Goethe. Di utara, ada kebiasaan menghormati tamu. Jika ada kebiasaan serupa di sini, mungkin mereka bahkan akan dijamu makan. Namun 10 menit berlalu. Lalu 1 jam. Bahkan ketika langit mulai gelap, tidak ada satupun panggilan datang untuk Vlad. Alasan Joseph mengirim Vlad salah satunya memang untuk melindunginya dari kemungkinan tekanan Vatikan, tetapi juga agar Vlad bisa melihat dunia lebih luas. Dalam hal itu, tujuan Joseph benar-benar tercapai. Kapan kita akan mendapat jawaban? Aku tidak tahu. Setidaknya beritahu apakah diterima atau ditolak. Kita harus menunggu. Dingin. Bahkan terdengar ejekan sinis dari waktu ke waktu. Vlad tidak marah pada dinginnya perlakuan itu. Karena ia terbiasa mengalaminya. Ia bisa menahannya. Namun ia hanya penasaran. Ia sudah menunjukkan identitasnya dengan jelas, jadi kenapa mereka tetap memperlakukannya seperti ini? Sampai kapan? Wilayah pusat adalah pusat benua. Para bangsawan di pusat percaya bahwa merekalah pusat dunia. Mereka percaya diri mereka jauh lebih mulia dibanding mereka yang tinggal di timur yang tanahnya tandus, atau orang utara yang dianggap memiliki darah barbar. Kalian harus menunggu sampai Count memanggil. Seperti katak di dalam sumur yang melihat dunia. Namun dunia yang ia kira luas, ternyata hanya dikelilingi dinding lain. Pusat dunia memandang rendah orang utara. Dan Vlad tidak bisa melakukan apapun selain berdiri diam di depan pintu kediaman Count yang tertutup rapat. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.